Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang masyarakat madani. Definisi masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang beradab, serta iman dan ilmu. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Istilah masyarakat madani pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Masyarakat madani juga disebut civil society atau masyarakat sipil. Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama untuk membangun ikatan sosial dan solidaritas kemanusiaan untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani terletak pada interdependensinya terhadap negara. Masyarakat madani berkeinginan untuk menjalin hubungan yang konsultatif bukan konfrontatif antar warga negara dengan negara. Karena itu, di Indonesia perlu adanya masyarakat madani. Karena dengan adanya masyarakat madani dapat menjadikan hubungan antar warga negara dengan negara yang semakin baik. Dan juga masyarakat madani identik dengan kepedulian yang tinggi dan juga kerjasama. Karena masyarakat madani lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Tetapi untuk membentuk masyarakat madani di Indonesia tidaklah mudah, karena membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Untuk membentuk masyarakat madani tidak hanya dengan dilakukan diskusi atau seminar saja, tetapi juga perlu menyusun langkah-langkah yang sistematis yang dapat mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat Indonesia. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama adalah adanya hak kebebasan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengorganisasian institusi sosial dengan perspektif yang luas, yaitu masyarakat bebas untuk membentuk organisasi ataupun perkumpulan sosial di lingkungan masyarakat, tetapi dengan batas hukum yang ditentukan. Mereka juga mempunyai hak untuk mencari relasi yang luas di lingkungan masyarakat. Kedua adalah adanya perluasan tingkat kepercayaan masyarakat, yaitu masyarakat bebas untuk memeluk agama manapun, asal tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat madani dapat mentoleransi perbedaan tersebut dan juga saling percaya untuk saling menghormati. Yang ketiga adalah adanya peranan, saran dan masukan yang membangun dari berbagai organisasi sosial yang dibentuk secara sukarela. Di dalam pengertian masyarakat madani itu sendiri, yaitu melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara. Di situ masyarakat mempunyai hak untuk merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah adanya perluasan sistem kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam artian, siapapun itu boleh mempunyai kekuasaan, asal mereka mampu dan siap bertanggung jawab untuk rakyat. 5. Adanya integrasi dan kesinambungan antar masyarakat. Meskipun beragam kepercayaan, ras, dan lain-lain, masyarakat madani saling bergantung antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan atau juga bisa disebut loyalty dan kepercayaan, dan juga bisa disebut trust, sehingga
Individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, atau juga bisa disebut individualis. Yang terakhir, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif. Unsur-unsur masyarakat madani yang pertama, free public sphere atau ruang publik bebas. Ini sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat di wilayah ruang publik, dan warga memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk melakukan transaksi politik dan sosial tanpa adanya ancaman dari luar negeri. Yang kedua, toleransi. Ini merupakan sikap saling menghargai antara individu dan juga kelompok dalam suatu masyarakat untuk menghindari terjadinya kasus diskriminasi. Yang ketiga, pluralisme. Ini sangat penting karena masyarakat dipenuhi oleh orang-orang yang beragam dan majemuk dan juga memiliki sikap saling menghargai. Dan sikap saling menghargai ini sangat penting untuk demokrasi dalam skala besar. Keempat, keadilan sosial. Keadilan sosial dalam hal ini terdapat keseimbangan serta pembagian yang profesional atas hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, kesempatan, dan juga ilmu pengetahuan. Yang kelima, demokrasi. Tanpa demokrasi, masyarakat madani tidak akan pernah terwujud, karena demokrasi merupakan tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Berikut pendapat para ahli tentang masyarakat madani. Yang pertama yaitu Dawam Raharjo. Dawam Raharjo mengatakan masyarakat madani adalah suatu proses pengkonstruksian peradaban yang berdasarkan pada asas serta nilai-nilai kebijakan bersama, yang kemudian menjadi suatu pedoman hidup guna menciptakan integrasi dan kesatuan sosial. Menurut Elmers Gellner, masyarakat madani adalah masyarakat yang terkonstruksi dari beragam institusi, bukan pemerintah yang bebas dan mandiri, yang berpotensi kuat dalam mengimbangi negara. Dengan ini, masyarakat madani bisa dikatakan sebagai suatu proses penciptaan masyarakat yang berpedoman pada nilai-nilai kebijakan bersama atas berbagai norma dan aturan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan sosial di dalam masyarakat. Para ahli lain juga berpendapat masyarakat madani adalah suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh negara, yang tersusun dari lingkungan masyarakat seperti gerakan masyarakat, keluarga, asosiasi, sukarela, dan sebagainya. Di sini saya akan berpendapat tentang masyarakat madani. Pendapat saya tentang masyarakat madani adalah masyarakat madani bisa dibilang masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai hukum, dan yang beradab iman dan ilmu. Bisa dikatakan masyarakat madani adalah sekumpulan orang yang melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Contoh studi kasus yaitu pemilihan umum yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 1999 adalah tonggak penting dalam masyarakat madani dalam upaya bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu otoritarian dan menumbuhkan masyarakat madani yang demokratis. Kejadian ini ialah suatu perwujudan dari semua semangat reformasi yang dibangkitkan oleh para mahasiswa Indonesia di awal pertengahan tahun 1998. Berdasarkan dari materi yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penegakan nilai-nilai demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjamin keseimbangan dan kestabilan masyarakat berdasarkan undang-undang. Di dalam karakter masyarakat madani ini, diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Di antaranya yaitu free public sphere, toleransi, pluralisme, keadilan sosial, dan hadirnya demokrasi.
Di Indonesia sendiri, masyarakat madani secara historis telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi, yang menghasilkan pembentukan masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Sekian kesimpulan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.